Selanjutnya kita akan bahas tentang media audio. Media audio merupakan media yang berkaitan dengan indera telinga, jelas ya, bersifat satu arah, dan biasanya media audio ini mampu melatih konsentrasi dan daya analitis. Contohnya tuh kalau kita sedang ujian TOEFL atau ujian UKBI ya, uji kemampuan bahasa Indonesia yang hampir sama dengan TOEFL ya, tapi bahasa Indonesia. Itu kita pasti jika bagian listening, kita akan berkonsentrasi dan menganalisis kira-kira kejadian ini terjadi di mana, kemudian, membicarakan apa gitu. Nah, dari media audio ini biasanya kita bisa mendengarkan dan melatih daya konsentrasi dan analisis kita. Kemudian, nah ini dia, cocok untuk pelajaran bahasa. Nah, jadi memang media audio ini sering sekali digunakan untuk pembelajaran bahasa. Namun, dalam pembelajaran biologi, media audio biasanya juga diteliti. Misalnya nih, kita pengen mengetahui tingkah laku kodok pada malam hari. Apakah frekuensi bunyinya sama dengan siang hari dan seterusnya. Nah, bisa jadi seorang peneliti nantinya akan merekam suara kodok pada waktu malam dan waktu siang dan dibandingkan. Misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi, media audio ini juga bisa kita gunakan ya dalam pembelajaran biologi. Namun, kembali lagi biasanya di pembelajaran bahasa. Kelebihannya adalah, biasanya media audio itu mengembangkan imajinasi, di mana kita hanya bisa mendengarkan suara saja tanpa melihat kondisi nyatanya, sehingga kita bisa membayangkan imajinasi kita akan bermain di situ. Kemudian memicu konsentrasi, memusatkan perhatian, memicu siswa untuk memilah informasi, mendengarkan mana yang harus didengarkan, mana yang harus difokuskan gitu ya. Memicu siswa untuk merangkum kira-kira yang sudah dipelajari tadi apa, yang disebutkan tadi apa, dan seterusnya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan pengamatan. Nah, jadi ini maksudnya pengamatan ya, bukan pengataman. Jadi misalnya, itu tadi kalau kita meneliti misalnya suara kicau burung kayak atau apa, kita nggak bisa langsung ke lokasi, nah kita bisa memanfaatkan hasil rekaman tersebut, gitu. Kemudian kelemahannya adalah cenderung multitafsir, itu tadi ya, karena kita nggak ngelihat konkretnya dan kita nggak tahu, kita hanya dengar suara saja, maka cenderung multitafsir. Dan tidak interaktif, di mana kita hanya mendengarkan saja dan bersifat satu arah, seperti itu. Oke, demikian tadi, karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari media audio. Contohnya ya rekaman, MP3, ataupun rekaman hewan, atau juga, tes TOEFL di bagian listening, gitu.